إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah membahas surah An-Nas ayat 1 sampai ayat ketiga. Kita lanjut lagi ya, ayat 4 dan selanjutnya. Tadi bersama dengan Habib Nabil. Sekarang kita kembali lagi ke Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Tamami. Silakan Ustadz. Baik, izin Ustadz David. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih semangat? Pokoknya meskipun siang-siang ngaji tetap harus top terus ya. Karena biasanya kalau siang-siang begini enaknya mah sebenarnya satu. Bisa jawab terus ya. Ya, tapi kita insya Allah mudah-mudahan ngaji pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pengajian kita di dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, kita sekarang masuk ke ayat 4 dan 5. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilah min syarril. Ini yang kadang-kadang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Setan itu menggodanya yang paling hebat itu dari hati kita. Makanya kadang-kadang yang sering was-was sebelum pikiran adalah hati. Makanya sampai Rasulullah SAW Bu, itu memberikan satu nasihat kepada kita selaku umatnya. Hati-hati dengan yang namanya Bu, hati-hati dengan yang namanya hati. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbi. Kalau hati kita baik, maka akan baik keseluruhan amal kita. Betul apa betul? Dan setan itu pasti nggak ridho orang itu hatinya tenang, pasti dibikin was-was. Maka di ayat lain dalam surah Al-Baqarah Allah katakan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biasanya kita was-was karena apa? Satu, maaf, takut kagak punya duit. Betul apa betul? Kurang duit. Padahal yang bahaya bukan kurang duit, tapi kurang iman. Duit kalau kurang bisa kita cari, tapi kalau iman hilang mau nyari di mana? Betul apa betul? Duit emang sih, kalau kita nggak punya duit kagak bisa kemana-mana ya. Orang mau jalan-jalan ke Bali butuh duit apa enggak? Jawab apa biar ada kencengan. Orang mau jalan-jalan butuh duit apa enggak? Ibu-ibu seragamnya sama. Dulu apa Pak? Blon. Ibu ini kan seragamnya sama. Kira-kira membayarnya pakai duit apa pakai daun? Tapi kalau duit kurang jangan khawatir, Allah Maha Kaya.
Kadang-kadang kita maaf ya digoda sama setan, emang hati kita kurang tenang. Udah, kalau duit kagak punya, besok lu cari di mana ke yang haram. Itu bisikan setan, betul apa betul? Padahal Allah mengajarkan kepada kita, kalau mau cari uang, hati tenang, carilah jalan-jalan yang Allah redoi. Kerja di kantor, halal apa berkah? Halal plus berkah. Ngojek, berkah apa halal gak kira-kira? Biar kata ngojek sehari dapat cuman jigo doang. Apalagi orang Betawi. Kalau udah ngojek Ustaz David, elah baru dapat 50.000 jam 12 siang udah pulang. Betul apa betul ya? Nanya istrinya, bini sayur asam udah jadi apa belum? Ngasih bini cuman jigo. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang kadang-kadang bikin kita insecure. Tahu insecure apa kagak ya? Tahu insecure? Ini bahasa orang rorotan rada ke kanan dikit ya. Iya. Artinya kita Bu, jadi manusia itu harus optimis, nggak boleh insecure. Ya artinya nggak boleh apa? Nggak boleh pesimis. Misalkan maaf dia orang kaya, kita orang nggak punya, tenang aja jangan khawatir. Belum tentu orang kaya hatinya tenang, belum tentu juga orang miskin hatinya kagak girang. Banyak orang miskin girang, banyak. Contoh dekat rumah saya ada BKT. Itu isinya siapa? Kita semua yang orang-orang girang meskipun kagak punya duit tuh. Ya betul betul. Biar dah orang kaya mah makannya di luaran, sekali makan habis 3 juta. Kita maaf ya yang ibarat kata duitnya kagak gablek pisan, makan cilok di BKT udah girang banget ya. Nah itu ya Bapak Ibu semua. Jadi kita hatinya harus tetap girang, seneng menjaga hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Setiap nafas adalah kesempatan untuk hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita jadikan setiap nafas kita itu adalah zikir, mengingat Allah, membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, sehingga di dalam menjalankan kehidupan kita selalu dalam bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan perlindungan dari tipu daya syaitan. Ya. Nah Bu, hari ini kita bahas surah An-Nas. Nah tadi sudah diawali oleh Ustadz Tamami, lalu Habib Nabil, Ustadz Tamami lagi, dan ayat yang terakhir akan dilanjutkan oleh guru kita yang sudah hadir kembali lagi sini, Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Mursawa. Silakan, fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu masih sehat, Bu? Enggak ngantuk? Yang sebelah belakang sehat? Masya Allah. Bapak-bapak sehat, Pak? Anak-anak sehat? Udah minum? Udah minum, baik. Iya, kita lanjutkan. Tadi saya menyampaikan ada kaitan An-Nas dengan Al-Falaq. Ya. Bedanya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau di surah Al-Falaq itu satu sifat Allah untuk berlindung dari 4 bahaya. Ya. Apa itu? Kita ucapkan qul a'udzu birabbil falaq. Rabb. Tadi apa arti Rabb? Adalah Tuhan yang memelihara, yang membimbing, ya, mengarahkan kita, ya. Lalu kemudian kita berlindung dari 4 bahaya. Apa? Yang pertama adalah al-khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari seluruh makhluk Allah yang jahat sama kita. Maka surah ini kalau kita misalnya khawatir digigit ular atau di mungkin harimau atau mungkin anjing atau yang lain bisa dengan itu, ya. Karena kita berlindung dari seluruh makhluk Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, kita berlindung dari apa? Dari al-ghasiq. Ghasiq itu malam kalau sudah gelap pekat. Kalau orang nyuri ke rumah biasanya datangnya waktu kapan? Malam. Yang ngerampok? Malam. Siang digebukin orang ya Bu. Iya. Ya Ustaz. Iya betul Ustaz. Pastinya malam. Nah jadi malam itu banyak kejahatan terjadi malam hari. Ya. Pembunuhan dan sebagainya. Maka kita katakan kita berlindung dari ghasiq. Yang ketiga dari an-nafatat. Nafatat itu artinya tukang-tukang sihir. Disebut an-nafatat karena dia suka niup di buhul.
Bapak Ibu sekalian, sunnah mengajari kita kalau kita misal rambut, kuku, udah selesai bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru buang. Supaya apa? Supaya nggak diambil sama jin, dipakai untuk mensihir kita. Ya. An-nafatat. Kemudian yang terakhir al-hasid, orang yang hasad sama kita. Itu semua dengan Rabb. Tapi ketika An-Nas, Allah gunakan 3 sifat untuk 1 bahaya. Tadi dikatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bahayanya cuma 1, apa? Al-waswasah. Menunjukkan waswasah itu lebih bahaya dari semua sifat-sifat yang lain tadi. Kenapa? Yang tadi fisik semua. Makhluk Allah gigit, nyakar, bunuh, ya, fisik semua, ya. Tukang sihir bikin kita sakit, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sampai meninggal, hasad begitu. Tapi was-was itu masuknya ke dalam hati. Ya. Maka kita diminta untuk berlindung dengan 3 sifat Allah. Dan bukan hanya berlindung, ada orang yang bilang, Bib, saya sudah baca surah itu, tapi kok masih ada was-wasa. Berlindung itu dengan pengertian yang sebenarnya. Meyakini bahwa Allah yang memelihara, yang membimbing. Jangan kita bunuh diri, Allah yang memelihara kita. Yakini betul itu. Ya. Meyakini bahwa Allah itu Malik, yang menguasai kita. Kenapa kita harus takut? Ya, saya takut miskin, Bib, jadi saya korupsi. Nggak yakin bahwa Allah itu Al-Malik. Ya, Bu? Ini kan banyak sekali nih yang korupsi sekarang. Betul apa betul? Betul. Ya. Supaya kita nggak terpancing korupsi karena mikirin masa depan. Yakin bahwa pemilik kita hanya Allah Subhanahu. Kemudian Al-Ilah. Allah yang wajib diibadahin, disembah. Jangan datang ke dukun minta pekasih, ya Bu, atau dengan segala macam yang begitu, ya. Ini sekarang zaman orang susah, banyak yang kemudian datang ke ke dukun. Ada nggak di sini acungkan tangannya? Nggak ada, ini orang soleha semua, amin. Bapak-bapaknya soleh semua, amin. Nah, dari itu semua menunjukkan bahayanya. Lalu kemudian keistimewaan surah An-Nas itu manusianya diulang sampai 6 kali. Seluruh ayat itu ujungnya adalah manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin, ilahin, min syarril waswasil, dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan betapa mulianya manusia. Allah itu kan Tuhan semua, bukan hanya manusia. Raja dari apa, Bu? Dari semua, ya Pak. Ya, Tuhan dari semua. Pembimbing semua, tapi Allah sampai sebutkan kita itu 6 kali. Menunjukkan keutamaan kita, jangan kita kemudian terpancing sama setan. Ya, dibisik-bisikin oleh setan. Sampai nggak bisa tidur, overthinking, bangun, susah makan, nggak enak makan. Jangan kayak begitu, kata Allah. Lalu surah ini diakhiri dengan minal jin natiwan. Kenapa di situ ada min? Kata para ulama, min di situ litab'id. Artinya apa? Enggak semua jin itu jahat. Ya. Minnas salihuna wa minna duna dalik di surah Al-Jin ayat 11. Minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang baik, ada yang jahat, ada yang Islam, ada yang kafir. Jadi jangan nyalahin seluruh jin begitu. Paham ya, Bu? Paham. Alhamdulillah. Lillahi Rabbil Alamin. Bu, kadangkala kita suka susah bedain ya Bu ya. Bu, antara nafsu keinginan kita sama bisikan setan. Ya, padahal mah sebenarnya itu keinginan kita. Tapi yang jadi korbannya setan. Ada yang begitu ada. Setan kata setan, orang gua gak ikutan, lu aja bawa nama gua. Nah, untuk membahas soal ini tentunya kita akan mengkaji lebih dalam. Nah, itu bisa kita lakukan kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau nanya lagi nih mengenai surah An-Nas ini. Masih ada yang mau nanya nggak? Coba yang mau nanya angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Siapa? Oh banyak. Silakan Ibu. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Bismillah. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajana Suha dari Majlis Taklim Al-Iman Wal Ihsan, Jamiat Taqwa Rorotan. Ya. Saya mau bertanya, Bib, apa saja kejahatan jin
yang mempengaruhi manusia. Dan bagaimana kita melindungi diri kita. Baik. Itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja Habib kejahatan jin yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Nah, silakan Habib Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul. wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, Ibu yang bertanya dan juga seluruh para jamaah dan juga para penonton Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi pertama tadi, apa sih bentuk daripada godaan-godaan syaitan? Banyak. Apa saja contohnya? Yang pertama tadi ya, yaitu waswasah. Waswasah itu memberikan bisikan-bisikan sehingga kemudian kita melakukan sesuatu yang kita nggak sadar dan seterusnya. Apalagi Bib selain itu? Di dalam Quran dikatakan at-tazyin. Tazyin itu memperindah-indah yang maksiat. Afwan, ada misalnya laki-laki, dia misalnya belum nikah, dia lihat perempuan terus dia syahwatnya naik. Padahal sebenarnya perempuannya biasa aja, tapi syahwatnya naik karena diperindah oleh setan. Ada seorang perempuan lihat laki-laki begitu, yang sudah nikah lihat orang lain begitu, itu tazyin namanya. Diindah-indah di mata setan. Setelah dia bermaksiat baru dia sadar, kenapa saya bisa begini, gitu kan? Yang ketiga, di dalam Quran dikatakan takhwif, menakut-nakuti. Misalnya apa kayak tadi, wah kalau saya nggak korupsi saya nanti miskin, anak saya nanti siapa yang ngasih makan? Takhwif, ditakut-takutin, gitu ya. Apalagi misalnya kalau saya nggak ngikut tren, minum minuman keras atau nyobain narkoba, saya ditinggalin sama teman-teman. Takhwif, ya. Apalagi tamanni di dalam Quran, ya. Tamanni itu menimbulkan angan-angan, ya. Alah, udahlah, ya, lakukan aja dosa ini, nanti juga Allah diampuni sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Kalau mau ngaji anak-anakku sekalian, nanti ajalah udah tua, kan kita masih muda. Main aja dulu, maksiat dulu abisin, nanti udah tua itu tamanni, angan-angan kosong. Padahal kita nggak tahu mati kita kapan. Ya, adik saya Habib Muntir umur 40 tahun sudah meninggal. Nah maka itu semua yang menyebabkan gangguan dari setan. Caranya gimana? Ya kita tadi Ustaz David sebelum tidur, kemudian pagi dan sore ba'da sholat kita baca al-mu'awwidhatain. Mudah-mudahan dijaga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu, jin itu godaannya tadi takhwif, takhwif, kemudian tazyin, kemudian tamanni, ya itu ya. waswas itu semua. Dan juga ada juga jin-jin yang namanya memang disebut bisa merusak pernikahan ya, Bib ya. Ya, jin dasim ya Bu ya. Ya, dasim Bu. Jin dasim itu merusak pernikahan orang. Betul ya Bib ya? Betul. Nah, kalau kayak gitu kata Habib kuncinya minta perlindungan Allah, ya, baca mu'awwazatain, sholat di waktu-waktu tertentu, sama terakhir sebelum tidur baca doa, dibaca detu, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi, jangan cuman doa sebelum tidur apa Bu? Bismika Allahumma ayya wa amut, itu anak TK. Ya. Baca semua yang lengkap, insya Allah tidurnya nyaman, bangun tidur kalau diberikan kesempatan hidup lagi, bisa mulai hidup dengan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan memberikan sesi tanya jawab juga buat ibu-ibu semua. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.